Atalah, mau makan geprek atau lalapan? Apa nih? Mau makan geprek atau lalapan? Aku baru bangun loh. Geprek atau lalapan? Kok lapar tah? Iya, lapar aku. Mau geprek? Geprek apa? Tapi kenapa lu tidur terus? Biasalah. Revisian Gamtek tuh banyak banget. Sama semalam tuh ada ajakan kelas malam. Bahaya banget. Kelas malam. Terus sekarang mau makan geprek? Mau makan tah? Iya. Ayo. Ayo. Kang, lu nggak jadi ikut kita kerja di sebesar nama? Iya, bukannya hari ini kita wawancara ya? Iya, kita sama kan? Nggak makan atau nggak terkom? Nggak terkom sih. Nggak terkom sih. Nggak terkom sih. Kalau kita izin wawancara ya, kita dari program studi teknik industri mau ngerjain tugas kita nih kebetulan. Aku izin nanya pertanyaan pertama nih, mungkin langsung aja. Boleh perkenalan singkat nama, fakultas, program studi sama asal daerah kamu? Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Ocha Zahra Atasaya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Asal daerah aku dari Depok, Jawa Barat. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Elzidan dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi, asal daerah Tangerang Selatan. Halo semuanya, nama aku Sela Ramadhani dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris dan asal daerah aku dari Jakarta Selatan. Wah, beda banget karena memang di sini kan aku merantau. Semua lingkungannya serba baru, jadi membutuhkan adaptasi yang cukup sulit. Di SMA itu lebih tertata, lebih teratur, sementara di perkuliahan masih menyesuaikan diri terhadap jadwal yang ada. Kalau SMA kan kita udah tahu kan dari pagi sampai sore kita di sekolah gitu. Tapi kalau misalnya di kuliah, kadang kita pagi ada kelas, siang nggak ada kelas, sore ada kelas. Kadang kita tuh jadi mikir, wah sambil nunggu kelas kita ngapain ya? Apa mau pulang atau mau belajar? Untuk ibadah sih masih sama aja. Dari dulu memang ibadahku berdasarkan suruhan orang tuaku. Karena memang di sini aku tidak dengan orang tuaku, jadi ibadah aku kurang membaik atau malah memburuk. Jujur semenjak aku masuk kuliah sebenarnya ibadah aku sama aja ya sama waktu pas SMA. Kesibukan sih paling kurangnya time management, jadi aku kurang bisa memprioritaskan ibadahku sendiri di urusan-urusan yang lain. Sebenarnya yang paling sulit itu karena kuliah itu tugasnya lebih berat, nggak kayak SMA lagi kan. Jadi kadang suka kayak udah capek nih belajar, masih harus ingat sholat. Mengatur waktu di jam perkuliahan terutama saat kelas, jadi tidak selalu bisa untuk tepat waktu. Penyesuaian dari fakultasnya sendiri sih, di akademiknya gimana. Mengingatkan satu sama lain itu sejauh ini yang paling efektif. Kalau ibadah itu kan kita harus balik ke pribadi masing-masing ya. Kita harus tanamin dalam diri kita kalau misalnya, wah kita harus ibadah nih hari ini jam segini gitu-gitu. Kalau misalnya dari kalian ada yang susah bagi waktu, kalau aku sih pribadi biasanya aku pasang alarm. Misalnya jam segini sholat gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang jam berapa deh? 14.37. Asar jam berapa ya? 14.42. Wah, 5 menit lagi. Kocak. Emang iya. Gue duluan ya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata konsistensi ibadah mahasiswa baru itu mengalami penurunan selama masa transisi dan awal adaptasi perkuliahan. Perubahan lingkungan, manajemen waktu yang tidak baik, pergaulan, serta kesadaran diri yang menurun menjadi faktor utama yang menghambat konsistensi ibadah mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa masa awal perkuliahan merupakan periode yang rentan bagi mahasiswa baru dalam menjaga konsistensi ibadah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lingkungan kampus dalam membuat program menarik bagi mahasiswa, seperti kajian dan sosialisasi. Serta diperlukan kesadaran pribadi mahasiswa untuk mempertahankan konsistensi ibadah di kala dinamika kehidupan perkuliahan. Bang, lu nggak jadi ikut kita kerja kelompok? Siapa? Bukan ya? Kita nggak makan atau
nggak kok nggak makan. Siapa sih yang nanya? Maaf dulu. Bahwa masa awal perkuliahan merupakan periode